Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah SWT. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ilmu fisika, tepatnya tentang pengukuran dan angka penting. Apa itu pengukuran? Apa itu angka penting? Mari kita saksikan slide berikutnya. Oke ya. Oke, sebelum kita lebih jauh mengenal tentang pengukuran ataupun angka penting, terlebih dahulu kita belajar tentang pembulatan bilangan. Nah, ini penting karena nanti ketika kita belajar tentang angka penting, di situ ada operasi penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Nah, operasi angka penting nanti kita akan bulatkan. Nah, disitulah pentingnya pembulatan bilangan ini ya. Nah, pada pembulatan bilangan ada tiga prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama, jika bilangan yang kita akan bulatkan itu angkanya lebih besar dari 5, maka dia bertambah 1 untuk angka yang di depannya. Ya. Contoh, 35,747. Angka yang terakhir adalah 7. Nah, angka 7 ini dia lebih besar dari 5, maka kalau dibulatkan dia akan bertambah 1 angka yang di depannya. Hasilnya adalah 35,75. Mudah ya. Nah, prinsip yang kedua, jika angka yang kita bulatkan itu lebih kecil dari 5, maka dia tidak akan menambah angka yang ada di depannya. Contoh, 32,873. Angka yang terakhir adalah angka 3. Angka 3 dia lebih kecil dari 5. Maka kalau dibulatkan, dia tidak akan menambah angka yang ada di depannya. Hasil pembulatannya adalah 32,87. Dia tetap ya. Oke, permasalahannya adalah gimana kalau angka yang kita bulatkan itu yang terakhir adalah angka 5. Nah, ini ya yang jadi masalah. Oke. Untuk angkanya yang pas angka 5 ada dua kasusnya. Lihat angka yang pertama ya. Jika yang di depannya dia ganjil, maka dia bertambah 1. Kalau dia angka yang di depannya genap, tidak akan bertambah. Nah, ini contoh yang ganjil ada 124,15. Nah, angka yang terakhir angka 5. 5 dia pas tepat di 5 ya. Di depannya angka 5 ada angka 1. Nah, satunya dia itu ganjil. Maka kalau dibulatkan satunya ntar bertambah 1 lagi jadi 2. Hasilnya adalah 124,2 ya, itu. Kalau dia genap tidak akan menambah. Contohnya 69,45. 5-nya akan dibulatkan dan angka di depannya adalah 4. 4 itu genap. Dia tetap tidak akan bertambah. Hasilnya 69,4. Oke, itu pembulatan bilangan. Kita saksikan slide berikutnya. Slide berikutnya adalah tentang alat ukur panjang. Alat ukur panjang di sini ada macam-macam, ada mistar, ada jangka sorong, ada mikrometer skrup dan lain sebagainya. Yang saya bahas di sini tentang jangka sorong dan mikrometer skrup. Pada prinsipnya untuk pengukurannya hasil skalanya itu adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Nah, oke, kita langsung ke materinya saja, kita praktekkan coba. Di sini ada yang pertama ada jangka sorong. Di sini ada hasil pengukurannya. Skala utama itu ada yang di atas ini ya, letaknya di atas. Sedangkan skala nonius ada di bawah, 0 sampai 10 ya, kalau noniusnya. Nah, hasil pembacaan skala ini gimana? Coba lihat. Di sini ada angka 1, 1 kemudian di sini ada 0,1, 0,2 dan seterusnya. Berarti di sini ada 1,1, 1,2. Ini skala yang terakhir sebelum angka 0 ini ya. Berarti yang skala utamanya adalah 1,2. Paham? Paham ya? Itulah. Yang terakhir adalah 1,2. Maka skala utamanya 1,2. Kemudian untuk skala nonius, untuk jangka sorong, kita lihat yang dia tegak lurus dengan skala utamanya. Lihat di sini ada 1 dia tidak tegak lurus, 2 tidak tegak lurus, 3 hampir,
Yang 4 ini, nah dia tepat tegak lurus ya. Ya, tegak lurus. Berarti skala noniusnya adalah 4. 4 ini kita kalikan dengan 0,01. Ini wajib ya, dikalikan dengan 0,01. Jadi hasil pengukurannya adalah ini kita kalikan, hasilnya adalah 0,04. 0,04 ditambahkan 1,2. Maka hasilnya adalah 1,24 cm. Itu ya, mudah ya. Kita lanjut ke jangka sorong, micrometer skrup. Sorry. Untuk micrometer skrup, prinsipnya sama, skala utama ditambah dengan skala nonius. Ini skala utamanya ada di sini, noniusnya ini ya. Nah, skala utamanya di sini ada, kita baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 cm. Tapi ada lebihannya ini. Di sini kan yang terakhir di sini ya. Berarti ini 7,5 ya, 7,5 untuk skala utamanya. Nah, kemudian untuk skala noniusnya kita ambil dia yang tegak lurus dengan ini. Garis ini ya. Yang tegak lurus adalah skala noniusnya adalah 14 ya. Nah, 14 kalikan dengan 0,01. Hasilnya adalah 0,14. 0,14 ditambah dengan 7,5 hasilnya adalah 7,64 mm. Itu ya. Mudah gitu. Nah, sekarang kita masuk ke angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting adalah angka yang diperoleh dari proses pengukuran. Entah itu mengukur panjang, apa itu mengukur massa, dan sebagainya. Pokoknya hasil pengukuran dapat angka, nah itu namanya angka penting. Nah, untuk angka penting itu sendiri, pada prinsipnya itu mudah, tapi ada sedikit yang agak susah, yaitu tentang angka 0. Nah, angka 0 ini ya, kita bahas angka 0 yang termasuk angka penting itu seperti apa. Nah, semua angka 0 prinsipnya itu adalah angka penting, kecuali dua makhluk ini yang akan kita bahas. Apa saja dua makhluk itu tadi? Yang pertama adalah angka 0 yang berderet di belakang tanpa desimal ya, tanpa desimal. Misalkan sesuatu 0000. Nah, itu bukan angka penting nolnya itu ya. Nah, contohnya 35.000. Ini di sini ada 35.000. 35.000 itu tidak, nolnya dia berderet tapi tanpa desimal. Berarti nolnya bukan angka penting. Jadi 35.000 ada berapa angka penting? Ada dua angka penting, yaitu angka 3 dan 5. Angka 3 dan 5. Nolnya ini bukan termasuk angka penting karena dia berderet tanpa desimal, tanpa koma. Nah, contoh yang berikutnya ada 2500,00. Nah, oke. Ini beda dengan yang A tadi. Kalau A tadi nolnya dia berderet tanpa desimal, tapi yang B ini dia berderet ada desimalnya, ada komanya. Nah, berarti nolnya ini juga termasuk angka penting ya. Ingat, pokoknya kalau dia nolnya berderet tanpa desimal, dia bukan angka penting. Kalau dia berderet ada desimalnya di belakang itu, berarti dia angka penting. Jadi yang B itu ada berapa angka penting? Ada 6 angka penting. Ada 2, ada 5, ada 0, 0, 0, 0. Itu ya. Kemudian ada yang C, di sini ada 180.000. 180.000, tapi nol yang di puluhannya dia dikasih tanda strip bawahnya, berarti dia menandakan itu adalah angka penting. Sedangkan nol yang berderet di 3 di belakang ini tanpa desimal berarti bukan angka penting. Berarti ada berapa angka penting? Ada 3 angka penting, ada 1, 8, 0. Nah, kemudian makhluk yang kedua adalah nol yang bukan angka penting yang kedua ini adalah 0,0.
Nah, 0,0 sesuatu itu bukan angka penting ya. Kebalikannya tadi. Contohnya ada 0,00560. Nah, yang 0,00 ini bukan angka penting. Sedangkan 0 yang di belakang ini dia angka penting ya. Nah, jadi ada berapa angka penting? Ada 3 angka penting. 5, 6, dan 0. Itu ya. Kemudian contoh yang B ada 10,000056. Nah, di sini dia 0,0 tapi dia diapit di antara angka bulakan 0. Berarti dia termasuk angka penting. Ada berapa jadinya? Ada 7 angka penting gitu ya. Nah, oke. Coba kita praktekkan. Sekarang di sini yang A ada 30,0034. 0,00-nya di sini dia diapit angka bukan 0, berarti dia angka penting. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka penting. Kemudian yang B ada 56.007. Nah, di sini 0-nya termasuk angka penting karena dia diapit antara dua angka yang bukan 0. Kemudian yang C ada 1004,0. Semuanya termasuk angka penting ini ya. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke operasi angka penting. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan pengurangan yang mengandung angka taksiran, pokoknya minimal ada 1 angka taksirannya. Misalkan di sini ada 15,67. 7 ini angka taksiran ditambah dengan 5,189. 9-nya angka taksiran. Kita jumlahkan seperti biasa. Hasilnya adalah 20,859. Nah, di sini terdapat 2 angka taksiran. Maka dibulatkan menjadi hanya 1 angka taksiran. Berarti 9-nya kita bulatkan. 9 lebih besar dari 5, kalau dibulatkan berarti dia menambah 1 di angka selanjutnya. Berarti kita bulatkan menjadi 20,86. Itu ya. Itu untuk penjumlahan atau pengurangan. Selanjutnya ada perkalian atau pembagian. Kalau perkalian atau pembagian, prinsipnya dibulatkan ke jumlah angka penting yang paling sedikit. Kita kasih contoh. 2,41 dikali dengan 1,7. Yang pertama ada 3 angka penting, yang kedua ada 2 angka penting. Nah, kita kalikan terlebih dahulu. Setelah itu kita bulatkan menjadi 2 angka penting. Ini kan yang terkecil kan 2 angka penting ya. Nah, berarti kita kalikan terlebih dahulu, hasilnya adalah 4,097. Nah, ini ada 4 angka penting. Nah, kita bulatkan menjadi 2. Berarti 7 kita hilangkan, nah, menjadi di sini 10. Ya. Di sini ya, berarti 4,1 itu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal latihannya. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini ya. Skalanya berapa ini? Oke, di sini ada micrometer screw. Skala utama yang terakhir adalah 2,5. Kemudian skala noniusnya di sini ada 25, 26, 27. Berarti 27. 27 dikali 0,01 hasilnya adalah 0,27. 0,27 ditambah dengan 2,5 hasilnya 2,75. Selanjutnya pembacaan hasil pengukuran pada jangka sorong. Ini lihat. Jangka sorong ini skala non utamanya yang terakhir ada di sini. Di sini ada berapa nih? 7,1, 7,2, 7,3, 7,4. Oke, 7,4 skala utamanya. Kemudian skala noniusnya yang dia sejajar, yang tegak lurus adalah skala keempat ya. 4 kali 0,01 hasilnya adalah 0,04.
tambah 7,4 hasilnya 7,44 ya. Tuh, mudah ya. Selanjutnya dari hasil pengukuran plat seng panjangnya 1,5 meter dan lebarnya 1,20 meter. Luas plat seng tersebut menurut angka penting. Nah, berapa? Ingat, ini adalah luas dari plat, berarti panjang kali lebar. Panjang kali lebar, berarti perkalian angka penting. Lihat, ingat tadi kalau perkalian angka penting dibulatkan ke angka penting yang paling sedikit. Di sini yang 1,5 ada 2 angka penting, yang 1,20 ada 3 angka penting. Berarti nanti dibulatkan menjadi 2 angka penting. Nggak usah capek-capek, kita cari saja pilihannya yang cuman 2 angka penting, pasti yang E. Di sini ada berapa yang A ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting, di sini 4. Di sini juga 4, di sini 3. Nah, 2 angka penting di sini ya. Tuh. Selanjutnya, hasil pengukuran panjang lebar sebidang tanah berbentuk segi 4, panjangnya 15,35, lebarnya 12,5. Maka luas tanah tersebut adalah titik-titik. Nah, ini perkalian angka penting lagi. Mudah saja. Ada yang pertama tadi panjangnya ada 4 angka penting ya. 15,35 itu kan ada 4 angka penting. Sedangkan lebarnya 12,5. 12,5 itu ada 3 angka penting. 4 angka penting dikali dengan 3 angka penting, maka nanti pembulatannya menjadi 3 angka penting. Cari saja jawabannya yang 3 angka penting. Dari A, B, C, D, E yang 3 angka penting ada yang E saja. Udah, nggak usah capek-capek ngitungnya. Udah ya. Oke, selanjutnya di sini soal nomor 6 hasil pengurangan. Nah, pengurangan angka penting. Nah, di sini tadi paling tidak hanya menyisakan 1 angka taksiran. Nah, ini angka taksiran yang paling belakang adalah 5 ya, 515. 5 yang di belakang ini adalah angka taksiran. Sedangkan yang ini 825,16, 6-nya angka taksiran. Kalau dikurangkan maka hasilnya adalah 310,16. Nah, kita bulatkan menjadi 1 saja angka taksirannya. Berarti 6-nya hilang, 1-nya hilang, tinggal ini 310. Mudah ya? Itu. Selanjutnya, pada pengukuran panjang benda diperoleh hasil pengukuran 0,03020 meter. Banyaknya angka penting adalah titik-titik. Nah, ingat di sini ada 0,0. Nah, 0,0 tadi bukan angka penting. Berarti sisanya di angka penting. Ada 4 angka penting. Nah, oke. Itulah pembahasan tentang pengukuran dan angka penting. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas boleh dipertanyakan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.